Gus, Pak Kiai, saya izin bertanya. Coba silakan. Terkait tentang balasan Allah. Ya. Kebaikan gitu kan, kita sering biasanya MC bilang jazakumullahu khairal jaza. Yang dimana kan audiens terkadang ada yang bukan non muslim. Artinya apa itu, Dre? Jazakumullahu khairal jaza, Allah akan semoga membalas membalas dengan kebaikan juga gitu. Nah, dimana kalau misalkan audiens itu ada yang mohon maaf non muslim gitu, atau ada orang baik non muslim dia bersedekah terus baik gak pernah melakukan kejahatan, nanti apakah beliau akan mendapatkan balasan kebaikan juga dari Allah meskipun itu bukan yang percaya terhadap Allah? Apakah ada tahdid atau batasan di situ? Nah, sebelum itu, apakah yang Allah lihat sebagai baik di diri kita? Ya. Kalau kacamata al-kauniyah, semua kebaikan namanya khair. Datangnya dari siapapun, berupa apapun, namanya khair. Tapi ada nilai agama namanya amal soleh. Lah, ya ada norma-norma agama, batas-batas agama, perintah larangan, namanya amal soleh. Amal soleh kebaikan harus diamalkan, yang tidak soleh harus tinggalkan. Tapi di atas itu semua ada namanya al-khairul mutlak, yang universal, kebaikan universal, termasuk kemanusiaan. Oleh karena itu, Allah, semua yang ada di dunia ini yang terjadi tidak lepas dari koridor kehendak Allah atau manifestasi dari Asmaul Husna. Semuanya yang ada ini. Dari non-muslim, jangan lihat non-muslimnya. Dia sedekah, dia dermawan, dia penolong misalkan. Itu khair, itu kebaikan. Soal dia akhirat nanti apa, itu urusan Allah, itu bukan ngapain kita ngurusin itu. Ya coba sekarang aja, nyun sewu, maaf. Kita malu dengan RRC. Negara yang ateis tapi tidak ada korupsi. Negara kita semua Islam semua lah katakan. Haji semua, umroh semua lah. Hobinya umroh malah. Hobinya umroh. Ya. Jadi kita kan malu di situ. Jadi apa? Jadi yang kita contohkan adalah al-khairul mutlak. Kebaikan yang universal. Semua ada nilai bagi Allah. Nah, nanti ada lagi kacamata agama namanya al-amalus sholeh. Kalau kebaikan di dunia mendapatkan balasan kebaikan. Ya. Itu hukum alam kira-kira ya. Iya. Nanti di akhirat urusan Allah. Urusan Tuhan. Nah, hukum alam ini ada campur tangan Allah enggak? Ada. Itu manifestasi. Manifestasi. Tidak ada yang wujud kecuali tadi. Manifestasi dari asma Allah. Jadi semua yang kalau terjadi, tidak ada Fir'aun, kalau tidak ada Namrud, kalau tidak ada Abu Jahal, mana relasinya dari Ad-Dhal yang menyesatkan? Benar. Al-Muntaqim yang menyiksa. Al-Mudil. Kalau semua orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semua misalkan, itu nanti ada asma husna yang vakum nanti. Kalau orang kaya semua, mana yang Al-Qabid yang menahan? Kalau orang mulia semua, sukses semua, mana Al-Mudil? Nanti vakum nanti, asma husna dia vakum nanti. Jadi Asmaul Husna itu merangkum keadaan semua yang ada. Semuanya al-tabita tadi, entitas laten tadi, sebagai emanasi dari Asmaul Husna. Lah, dari situlah semua alam semesta dan merupakan tajalliyat dari wujudnya Allah yang Maha Mutlak, manifestasi dari wujud Allah yang Maha Mutlak. Jadi Allah Maha berkehendak apapun yang ada. Ya, semua dan istilahnya daun jatuh pun Allah yang berkehendak. Termasuk Fir'aun ada sebagai manifestasi dari asma Allah Al-Jabbar, diktator. Kalau nggak ada Fir'aun maka tidak akan muncul manifestasi dari Al-Jabbar. Vakum nanti palsu. Nggak usah kita bicara alam semesta. Diri kita sendiri. Iya, bisa jadi. Pagi-pagi baru sholat subuh jadi orang baik kan. Jam 10 udah marah-marah, udah misu-misu, jadi mencaci maki orang. Itu manifestasi dari asma yang muncul di diri kita sendiri. Kadang-kadang kita sabar, kadang-kadang kita nggak sabar. Kadang-kadang kita dermawan, kadang-kadang kita pelit. Kadang-kadang kita ada rasa kasih sayang, kadang-kadang tega, kejam. Berarti sebagai hamba Allah dengan kesadaran penuh memahami Asmaul Husna itu harus bagaimana, Kiai? Harus semua kita anggap sempurna. Yang ada merupakan tajalli, manifestasi dari wujud Allah. Gak usah berontak, gak usah kenapa, gak usah. Semuanya ada merupakan manifestasi dari Asmaul Husna. Tapi kita harus berjuang. Bagaimana kita menegakkan keadilan, menyebarkan kebaikan. Tapi kalau sudah berjuang, kok kenyataan seperti ini, jangan.
walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Seandainya Allah menghendaki, sedunia ini makhluk semua beriman semua. Muslim semualah. Tapi Allah nggak menghendaki. Tidak menghendaki. Coba, dari timur sudah Albania, sudah Balkan. Dari selatan sudah perbatasan Sungai Leon, Prancis, Spanyol dengan Prancis. Kok mundur lagi tuh loh? Paling dikit lagi tuh. Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dari timur Austria, terus Polandia, Islam semua itu dikit lagi tuh. Dia berhenti di situ malah, mundur malah. Balkan mundur sampai ke Turki sekarang. Malta dulu Islam, Malta, Crete, Cyprus. Dalam Al-Quran menyebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Biha. Nah, kira-kira maknanya kalau praktek itu ya bisa jadi zikir untuk memohon kepada Allah. Ketahuilah, kira-kira itu maknanya artinya secara bebas. Ketahuilah bahwa engkau itu adalah harus berhubungan dengan asma Allah. Jadi ketika ya Allah, sebenarnya bukan ya Allah, ya Razzaq. Kalau kita ingin rezeki, ya Allah itu artinya ya Aziz, sukses atau mulia atau berhasil. Gitu kan. Kalau zatnya nggak ada relasi, zatnya nggak ada nisbat namanya, nggak ada idhofah. Ada setelah ada asmaul husna. Nah, ya, jadi ketika kita nggak punya duit, kemudian ya Allah, itu artinya ya Razzaq. Kita lagi jatuh. Tapi di kalangan Nahdliyin, para ulama, para kiai, beberapa asma Allah itu diwiridkan nih. Ada yang diwiridkan, ada yang enggak. Itu apa? Itu temuan atau bagaimana? Ya, kalau minta kaya kan ya Ghani, ya Hamid, ya Udu, ya Mu'id, ya Rahim. Kalau ya Syakur, ya Al-Mudir, Al-Qabid, yang maha menarik. kalau Asyakur wirid enggak? Asyakur juga sama. Masya insya Allah minta berkah. Insya Allah Asyakur banyak berkah, banyak barokah. Matur nuwun Yai, luar biasa. Kita semakin memahami makna diri kita dan kehadiran kita serta memahami posisi sebagai hamba Allah melalui Asmaul Husna. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.